Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri 1 Salatiga. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat dalam proses pembelajaran daring ini. Oke, masih bertemu lagi dengan saya Diwan Firmansyah dalam pembelajaran informatika ya. Dengan materi hari ini ya, peranan teknologi informasi dan komunikasi ya, atau biasa disebut dengan peranan TIK. Oke, ini lanjutan minggu lalu ya, minggu lalu masih dengan satu tema ya, dengan satu materi ya, peranan teknologi informasi dan komunikasi. Cuman minggu lalu kita membahas tentang peranan komputer dan internet ya. Sekarang kita membahas tentang peranan televisi, koran, dan sebagainya. Seperti itu. Oke. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas materinya tentang peranan teknologi informasi dan komunikasi. Ya. Oke. Yang pertama itu ada peranan televisi. Ya, peranan televisi. Siapa yang tidak tahu dengan televisi? Berarti dia tidak pernah ya menonton lah tentunya, ya kan? Televisi merupakan sarana teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat audio visual ya. Audio visual berarti ada suara dan ada tampilan ya. Kelebihan ini membuat televisi menjadi sarana informasi dan komunikasi yang sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, jelas ya. Kalau tidak ada televisi di rumahnya ya, otomatis ya ketinggalan informasi yang ada di luar sana, ya kan? Peran dan kelebihan televisi sebagai media informasi dan komunikasi sebagai berikut. Yang pertama, berbagai macam informasi dikemas dengan dukungan visualisasi yang menarik, jelas ya. Apalagi yang sekarang ya, tampilan televisi itu semakin canggih ya, dengan menampilkan berjuta-juta warna katanya kan. Oke, yang kedua, dengan dukungan teknologi yang mampu menyajikan siaran secara langsung membuat masyarakat bisa memperoleh berita secara aktual ya. Aktual, tajam dan terpercaya seperti itu ya. Yang ketiga, informasi yang dimuat pun sangat beragam dari berbagai hiburan ringan untuk anak ya, kartun ya, pokoknya buat anak ya. Dewasa hingga berita politik yang memerlukan pembahasan berat ya. Oke, yang keempat ya, ada televisi juga cocok dijadikan sarana komersialisasi produk seperti ada iklan ya. Pokoknya memperkenalkan produk-produk yang terbaru ya, seperti itu. Itulah peranan televisi yang ada di rumah kalian ya. Oke, kita lanjut yang kedua, peranan telepon ya. Telepon merupakan alat komunikasi yang bersifat audio ya, lain halnya dengan televisi tadi ya. Kalau televisi audio visual, sedangkan telepon ya hanya bersifat audio. Telepon berbeda dengan smartphone ya. Oke. Jadi telepon itu hanya bisa berbicara ya, berbicara. Oke. Pengguna telepon sebagai media informasi dan komunikasi sebagai berikut. Yang pertama, menjembatani komunikasi yang dibatasi oleh jarak. Ya. Yang kedua, dikembangkannya telepon seluler akan sering disebut dengan ponsel sebagai sebuah inovasi telepon sebagai sarana komunikasi. Berarti dikembangkannya telepon seluler ya yang sudah bisa mendukung akses internet ya, lebih mempermudah lagi. Yang ketiga, ponsel memungkinkan terjadinya komunikasi di mana saja yang tidak terbatas ruang dan waktu. Oke, dan yang keempat, telepon juga dimanfaatkan untuk jaringan internet ya. Sekarang sudah tidak lagi bersifat audio ya, sudah bisa internet.
Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, peranan majalah. Ya, majalah termasuk media massa cetak yang berguna untuk menyebarkan beragam informasi dan hiburan. Peranan dan kelebihan majalah sebagai media informasi dan komunikasi sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan informasi yang dimuat dan dikupas lebih mendalam, ya. Yang kedua, informasi yang disajikan tidak mudah basi walau dibaca setelah sekian lama diterbitkan. Dan yang ketiga, majalah biasanya dikhususkan untuk informasi tertentu, segmen pembaca tertentu, misalnya majalah wanita, majalah remaja, dan majalah ilmu komputer. Oke, majalah ini berbeda dengan koran, ya. Jadi majalah ini biasanya seperti buku, ya, dibuat seperti buku itu biasanya berisi majalah tentang wanita, ya kan, tentang fashion, tentang makanan, ya, dan biasanya juga membahas tentang ilmu komputer dan sebagainya. Masih banyak tentang majalah yang membahas yang lain, ya. Oke, kita lanjut yang keempat, peranan surat kabar. Surat kabar atau koran adalah salah satu bentuk media komunikasi massa cetak, ya. Peran surat kabar sebagai media informasi dan komunikasi sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan opini masyarakat yang efektif. Yang kedua, mendidik orang menjadi gemar membaca sehingga akan mengurangi tingkat buta aksara pada masyarakat. Dan yang ketiga, memberikan berbagai informasi seperti berita, hiburan, atau sebagai media promosi barang dan jasa. Mungkin surat kabar sudah jarang terlihat, ya, sekarang karena semuanya sudah berbentuk elektronik. Jadi surat kabar itu sudah ada di dalam smartphone yang mudah dibawa kemana-mana seperti itu. Jadi sudah jarang kita lihat ada yang menjual surat kabar, ya, karena jarang yang beli, makanya ya tidak ada yang membelilah pokoknya, ya, seperti itu. Itulah peranan surat kabar, ya. Tinggal kalian baca lagi. Oke. Dan selanjutnya ada peranan radio. Radio merupakan sarana informasi dan komunikasi yang bersifat audio atau suara, ya. Beragam informasi dan komunikasi dapat disampaikan melalui radio. Peran dan kelebihan radio sebagai media informasi dan komunikasi sebagai berikut. Yang pertama, mudah dibawa kemana-mana, ya. Bahkan di HP, ya, HP itu sudah mendukung yang namanya fitur radio. Bahkan ada radio streaming, ya. Dan yang kedua, ada radio dapat menjangkau kalangan masyarakat luas, ya. Dan yang ketiga, dapat digunakan untuk memberikan informasi berita dan hiburan. Keempat, mendengarkan radio tidak harus memfokuskan penglihatan sepenuhnya pada radio. Itulah peranan radio, ya. Cuman sekarang sudah jarang terdengar lagi radio karena sudah banyak hiburan yang lain tentunya. Ada internet, ada game dan sebagainya, bahkan televisi, ya. Jadi radio itu sudah ditinggalkan sekarang. Oke, materi kita sudah selesai. Saya harapkan kepada siswa-siswi tidak mempercepat video ini, ya, untuk biar tidak ketinggalan, ya, atau ada materi yang dilangkah. Oke, jika kurang jelas atau masih ada kata-kata yang tidak dipahami, silakan kalian tanyakan lewat WA saya, ya. Saya siap untuk menjawab pertanyaan siswa-siswi sekalian. Oke, karena materi kita sudah selesai, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi sekalian.